Rasulullah bersabda bahwa ada 7 kelompok yang nanti akan bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar. Padahal saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka beruntunglah orang yang pada waktu di padang mahsyar, pada waktu mereka sedang dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu proses pengadilan, dan sekaligus prosesnya itu semuanya dilakukan di padang mahsyar. Nah, saat itu tanahnya begitu lapang, tidak ada naungan, yang punya naungan hanya Allah. Rasulullah tidak menyebutkan bentuk naungannya, tapi karena yang dinaungi itu banyak, maka kira-kira naungannya itu berupa awan yang menghalangi terik sinar matahari supaya tidak menyengat kulit mereka. Nah, kalau orang di situ mendapatkan naungan itu, maka naungan itu sekaligus menjadi indikasi bahwa mereka nanti akan mengalami proses pengadilan, proses peradilan yang mudah, dan insya Allah akan masuk ke surga. Jadi baru di padang mahsyar saja sudah mendapatkan indikasi semacam itu kan hatinya tenang. Ya. 7 kelompok itu adalah 1, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Jadi mulai dari kecil itu beribadah terus kepada Allah. Nah, ini yang terbayang kepada kita itu seperti Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya, tentu itu sangat ideal. Zaman sekarang tidak mungkin orang bisa tumbuh dengan beribadah seperti Ibu Maryam, tapi idealnya adalah seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang hatinya bergantung pada masjid. Masjid itu tempat sholat, tempat sujud. Jadi hatinya bergantung pada sholat. Setelah menyelesaikan satu sholat, menunggu sholat berikutnya lagi. Dan ketika menyusun program kegiatan, yang disusun itu daftarnya atau jadwalnya sholat dulu, baru kegiatan yang lain itu disisip-sisipkan. Beda dengan kita kebanyakan sekarang ini kan, program kita susun, acara kita susun, sholatnya nanti disisip-sisipkan. Itu yang ada penaungan itu yang hatinya bergantung pada sholat. Ya. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Tentu 2 ini artinya 2 pihak. Bisa juga 1 pihak itu jumlahnya banyak, 1 pihak lagi jumlahnya banyak. Jadi 2 orang atau 2 pihak yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah juga. Ini juga Rasulullah mengatakannya secara umum. Bisa 2 orang saling mencintai itu suami istri, bisa teman sejawat dalam pekerjaan, ya. Bisa teman yang bersama-sama dalam bepergian, misalnya pergi haji, ya, itu nanti lalu 2 orang itu saling merasa cocok, saling bantu-membantu. Yang kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan lagi cantik. Lalu dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Wordingnya, kata-kata yang disebutkan oleh Rasulullah itu laki-laki. Pemahaman saya, yang diajak selingkuh begini kan tidak selalu wanita mengajak laki-laki. Bisa juga laki-laki yang mengajak perempuan. Jadi kalau melihat seperti itu, maka mudah-mudahan ini juga termasuk wanita yang dirayu, diiming-iming macam-macam, lalu terus bisa menolak. Nah, yang keenam yang kita akan bahas pagi ini, yaitu orang yang bersedekah sambil menyembunyikan kesedekahnya itu, sehingga seolah-olah ketika tangan kanannya itu bersedekah, tangan kirinya tidak melihat.
Ini tentu kiasan, ya. Kiasan bahwa yang satu badan saja, ketika tangan kanan itu mengulurkan sedekahnya, tangan kirinya tidak lihat. Bukan letterlek. Kalau letterlek nanti ketika bersedekah, tangannya yang satu dimasukin di saku, disembunyiin, terus kemudian tangan yang kanan menyerahkan. Bukan begitu. Ya. Itu letterlek. Ini kiasan. Nah, yang ketujuh, insya Allah kita bahas Rabu depan, yaitu orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Artinya komunikasinya dengan Allah itu intensif. Baik, kita pagi ini membahas insya Allah yaitu naungan di padang mahsyar untuk orang yang merahasiakan sedekahnya. Ungkapan bahwa tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya itu kiasan dengan pengertian bahwa mereka menyerahkan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti misalnya orang fakir dan miskin dan orang yang terlilit hutang, lalu dengan cara yang tidak diketahui orang lain. Jadi caranya bagaimana terserah, tapi cara itu tidak membuat orang lain tahu. Jadi sembunyi-sembunyi. Nah, ungkapan ini sekaligus juga berarti bahwa mereka yang akan memperoleh naungan di padang mahsyar adalah orang-orang yang telah melaksanakan sedekah wajibnya. Ya, ini pengertian implisit. Pengertian implisit. Jadi kalau dikatakan orang yang suka bersedekah sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain, itu artinya orang itu sedekah wajibnya sudah dilaksanakan. Sedekah wajib itu yang kita biasanya menyebut zakat. Ya. Lalu mereka memperbanyak sedekah yang sunnah. Kenapa begitu? Pemahamannya begini, bahwa sedekah wajib atau zakat itu lebih baik diserahkan secara terang-terangan. Orang lain tahu. Kenapa? Satu, agar tidak dituduh oleh orang lain bahwa orang kaya ini kikir. Ya. Kalau misalnya ada seseorang kaya, terus sedekahnya nggak pernah diketahui orang lain. Orang lain menyangka dia kikir. Nah, ini kan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Satu itu. Kedua, kalau orang ini melaksanakan perintah yang wajib, maka ini bisa memotivasi orang lain. Nah, itu loh. Kaya itu yang seperti itu, yang peduli pada orang fakir. Sebenarnya titik beratnya tidak pada pedulinya, tapi taat kepada Allah supaya menolong yang miskin, gitu ya. Jadi pertama untuk menghilangkan prasangka buruk dari orang-orang, yang kedua supaya ditiru oleh orang lain. Jadi memotivasi orang lain untuk menirunya dalam menunaikan zakat, dan sekaligus agar yang ketiga agar ajaran Allah atau ajaran Islam itu makin syiar, makin populer. Coba kalau sekarang ini contohnya itu sholat ya. Sholat itu kalau yang wajib sebaiknya dilakukan terang-terangan di masjid secara berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah itu lebih baik dilakukan secara sendirian. Ya di rumah misalnya. Ya pernah ada teman yang menyangkal, itu kenapa banyak orang yang sholat sunnahnya itu di masjid? Ya karena orang rumahnya jauh, nanti sholat sunnahnya di rumah, lalu berangkat ke masjid nggak keburu, karena seringkali jarak antara adzan dan qomat itu pendek. Maka mereka melakukannya di masjid, dan itu tidak jadi masalah. Cuma pokoknya prinsipnya kalau yang wajib itu lebih baik diketahui orang lain, sedangkan yang sunnah sebaiknya tidak usah diketahui orang lain. Itu berlaku juga untuk sedekah. Jadi zakat yang wajib sebaiknya diserahkan secara terang-terangan
tentu terang-terangannya ini tidak dalam rangka pamer atau sombong. Sedangkan sedekah sunnah sebaiknya diserahkan secara sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi itu satu, bisa lebih mudah kita mengatur hati supaya kita ikhlas, bukan karena pamer. Karena kan banyak orang bersedekah lalu terus membuat pengumuman pada tanggal sekian akan membagi zakat, terus orang berkerumun di situ ratusan bahkan mungkin ribuan, terus terjadi himpitan, ada yang mati. Lebih-lebih lagi mengundang wartawan kamera supaya diliput. Nah, itu jelas karena pamer. Nah, kalau sembunyi-sembunyi itu lebih menjamin mudahnya kita menata hati. Dan sekaligus yang menerima itu hatinya tidak terganggu. Karena banyak orang yang miskin tetapi tidak mau ketahuan miskinnya. Buktinya apa? Mereka tidak minta-minta. Nah, orang yang tidak minta-minta ini kan karena malu minta-minta. Nah, justru orang yang semacam ini yang mestinya lebih berhak menerima sedekah gitu. Nah, karena mereka itu punya rasa malu kalau bergantung pada orang lain, maka sebaiknya orang yang bersedekah itu juga menjaga perasaan mereka. Caranya gimana? Memberi tanpa diketahui orang lain. Gitu. Nah, itu jadi dari dua sisi itu bagus. Dari segi pemberi supaya ikhlas, dari segi penerima supaya tidak malu. Nah, dan sebenarnya kedua-duanya berarti kan bagus, ya. Kedua-duanya bagus, terang-terangan bagus, tapi untuk yang wajib, sembunyi-sembunyi juga bagus untuk yang sunnah. Nah, dari situ kita bisa memahami ayat ini. In tubdu shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Di situ ada kaitannya, kamu berikan kepada orang miskin. Orang miskin yang malu kalau dianggap dia bergantung pada orang lain. Berarti beda dengan orang yang pengemis. Kalau pengemis itu sudah tidak punya malu. Malah terang-terangan di tempat-tempat umum, tempat-tempat ramai. Nah, itu justru sebaiknya nggak usah diberikan kepada mereka. Mereka sudah punya malu, dan seringkali orang-orang semacam itu ngemisnya di masjid, di depan masjid, tapi mereka nggak sholat. Jadi di satu sisi mengemis karena untuk mengkoleksi harta itu haram. Udah itu dilakukan di depan masjid dan mereka tidak sholat. Udah itu sedekah tidak usah diberikan kepada mereka, diberikan kepada orang-orang yang kita menengarai orang itu kekurangan, tapi diam aja. Dan untuk dua-duanya, orang yang berzakat terang-terangan dan bersedekah sunnah sembunyi-sembunyi, Allah menjanjikan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan melebur kesalahan-kesalahan kalian. Berarti sedekah itu bisa melebur dosa. Nah, ini kan enak kan, dibandingkan kalau sholat itu kan harus ada tenaga, harus ada waktu tertentu, waktunya agak panjang. Tapi kalau sedekah, tinggal ngeluarin duit, dalam waktu pendek udah dapat pahala, udah dapat peleburan dosanya. Nah, tapi sholat yang saya maksud itu tadi sholat sunnah ya, sholat sunnah misalnya. Kalau sholat wajib tidak bisa ditawar. Nah, sedekah yang sunnah sebaiknya diserahkan secara sembunyi-sembunyi karena
dana itu sebaiknya diserahkan kepada orang-orang yang sebenarnya mengalami kekurangan secara keuangan dalam mengatasi kebutuhan hidup, tapi mereka menahan diri dari minta-minta. Mungkin karena malu atau dalam rangka menjaga harga diri, jadi minta-minta malu. Atau rasanya kok orang yang tangannya di bawah itu kan lebih rendah. Nah, karena mereka tidak minta-minta, maka para pemberi sedekah sebaiknya secara proaktif mencari orang-orang yang berhak menerimanya. Kita yang cari, bukan menunggu orang datang. Ini kadang-kadang kan orang bilang, udah miskin, sombong lagi. Sombongnya gimana? Dia nggak mau datang. Ya enggak lah. Kalau kita mengharapkan orang yang miskin datang, untuk datang itu harus ada biaya transport. Untuk biaya transport mereka nggak punya. Boro-boro untuk transport, untuk makan saja masih pas-pasan atau bahkan kurang. Jadi kalau ada orang kaya mengharapkan orang miskin yang datang, itu keliru. Mestinya yang kaya yang datang karena yang mempunyai kemampuan untuk membiayai transportasi dirinya sendiri. Ya, jadi dengan begitu pemberi sedekah itu proaktif mendatangi, ya, bukan menunggu kedatangan orang yang meminta. Coba ini prioritas zakat, prioritas sedekah itu diberikan kepada orang yang disebutkan kriterianya oleh Allah ini. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sedekah itu diprioritaskan untuk orang-orang fakir yang terikat untuk bekerja di jalan Allah. Terikat untuk bekerja di jalan Allah itu pengertiannya luas. Misalnya terikat dengan ikut perang. Ikut perang itu kan nggak bisa kemana-mana karena paling tidak misalnya berjaga-jaga, ya, jaga-jaga di perbatasan supaya tidak diserbu dan sebagainya. Nah itu nggak bisa bekerja. Karena mereka nggak bisa bekerja, maka mereka layak menerima sedekah. Bisa juga orang yang terikat di jalan Allah itu, contoh yang gampang di Jakarta ini, para merbot yang ditugasi untuk bersih-bersih masjid. Mereka pagi-pagi mumpung jam sholat antara subuh sampai zuhur itu kosong, mereka seringkali cuci lantai. Nah, saya suka datang atau lewat ada masjid. Kalau pagi, wah itu dibersihkan dan diguyur itu lantai untuk mempersiapkan sholat jamaah zuhur. Habis sholat zuhur, sebentar lagi asar. Dia mau pergi kemana? Nanti kacau pengaturan masjid. Habis asar, maghrib isya pendek. Nggak sempat kerja. Maka kalau mereka itu uangnya terlalu sedikit, apalagi merbot di Jakarta ini gajinya kecil sekali. Kalau saya dapat coba membaca laporan masjid itu, alokasi untuk merbot itu sangat kecil. Nah itu orang-orang yang perlu dibantu. Mereka menahan diri untuk minta-minta. Karena mereka menahan diri untuk minta-minta, orang yang tidak tahu dikirain dia kaya. Nah, orang-orang semacam itu ada indikasinya, ada bisa ditengarai. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa mengenali mereka dari penampilan mereka. Penampilan orang yang duitnya kecukupan dan duitnya kurang itu kan raut mukanya itu sudah beda. Kita pandai-pandai lah baca raut muka orang gitu. Nah, terus la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak minta kepada orang lain apalagi dengan memaksa. Terus Allah memotivasi, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun, harta apapun yang kalian sedekahkan itu diketahui oleh Allah. Kalau Allah mengetahui, tentu Allah membalas. Nah, pedoman bahwa sedekah yang wajib, yang zakat itu lebih baik ditunaikan secara terang-terangan, sedangkan yang sunnah lebih baik ditunaikan secara sembunyi-sembunyi itu
bersesuaian dengan anjuran Rasulullah SAW bahwa sholat sunnah sebaiknya dilaksanakan di rumah dan sholat wajib di masjid. Hadisnya agak panjang, saya ambil yang relevan dengan ini, maka saya kasih titik-titik. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Maka sholatlah hai manusia di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitih. Karena sholat yang paling utama adalah sholatnya seseorang di rumahnya sendiri. Illal maktubata, ada ilahnya, ada perkecualian. Kecuali sholat yang wajib. Wajib tidak di rumah. Tentu ini terutama untuk para lelaki. Ya. Bacanya jangan diputus. Kalau diputus di fi baitihi, di rumahnya, nanti, nah ini lihat nih, sholatnya sebaiknya itu di rumah saja. Diteruskan. Kecuali sholat wajib. Ya. Nah ini berarti seiring dengan itu. Menyembunyikan sedekah itu sangat baik, terutama bagi orang-orang yang betul menginginkan keikhlasan niatnya atau kemurnian tujuannya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Mereka menyadari bahwa Allah melarang memberi sedekah tapi tujuannya selain Allah. Nggak boleh. Tujuan sedekah hanya Allah saja. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kamu menyedekahkan hartamu kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Terjemah di situ saya copy paste, diterjemahkan wa ma tunfiquna janganlah membelanjakan. Sedekah itu namanya di dalam Al-Quran ada 3 macam. Infak, sedekah, dan zakat. Dalam Al-Quran 3 istilah ini exchangeable, silih berganti. Sedekah itu ya infak itu ya zakat, dan sebagainya. Karena apa? Sedekah itu artinya spending, membelanjakan atau mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana. Nah, mengeluarkan dana itu kita bahasa Inggrisnya kan spend. Terus terjemah bahasa Indonesia membelanjakan, lalu terus isi diartikan membelanjakan. Sebenarnya ini lebih cocok. Ya sebenarnya sama-sama cocok sih. Kalau dikatakan membelanjakan itu, ketika kita belanja membeli baju, itu juga membeli bajunya harus karena mencari ridho Allah. Apalagi sedekah. Belanja beli baju saja harus karena Allah. Buktinya gimana? Ketika memilih baju, wah bagus nih, tapi transparan, kulitnya kelihatan. Kalau zaman dulu tuh broklat itu kan kain yang mahal dan kainnya keren begitu kalau pakai broklat, terutama kalau ada acara pengantenan. Kulitnya kelihatan. Jadi ketika membeli kain broklat itu tidak dalam rangka mencari ridho Allah, kecuali kalau dia masih mencari ridho Allah, ini bagus. Tapi dirangkepi pakai kain yang mungkin mirip dengan kulitnya, tapi kulitnya tertutup. Ya. Itu kalau ada niatan dalam rangka mencari ridho Allah itu ketika membeli sesuatu pun itu sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan itu apa. Terus ketika makan juga begitu. Makan di kantin, di kampus ada kok, murah, bersih. Pilih yang jauh, yang mahal. Karena apa? Gengsi. Ya. Saya dulu punya teman, makan itu gengsi, nggak mau di rumah makan sebelah deket-deket kantor itu. Kalau mau makan mesti ke Plaza Senayan gitu. Masya Allah, kok mesti begitu? Ya gengsi. Itu berarti ketika membelanjakan hartanya tidak dalam rangka mencari ridho Allah, tetapi mencari gengsi. Nah, tapi lebih khusus lagi, ketika kita bersedekah, jangan keliru. Harus dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, mereka yang karakternya seperti itu, juga bersedekah sembunyi-sembunyi itu, betul-betul berusaha agar tidak ada orang lain yang mengetahui sedekah mereka. Dalam rangka
menjauhkan kemungkinan mereka dihinggapi riya. Riya itu pamer. Ya. Karena apa? Pamer itu bisa membatalkan pahala dari sedekah kita atau dari sedekah mereka. Allah pesan-pesan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu atau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menyedekahkan hartanya dalam rangka pamer kepada orang. Nah, dia maksudnya pamer supaya orang memuji, aku ini murah hati, aku ini peduli sama orang. Tapi dia maksudnya itu membanggakan diri, tapi di sisi lain orang yang diberi itu menjadi tersinggung. Jadi hati-hati, jangan sampai ada riya pamer. Nah, orang yang menyembunyikan itu tahu bahwa kalau riya itu bisa membatalkan. Untuk apa aku bersedekah tapi tidak ada pahalanya? Enggak. Nah, terus sembunyi-sembunyi aja. Ya, saya teruskan. Mereka juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari si penerima sedekah. Jadi ketika memberi, orangnya tidak berterima kasih, biarin aja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusanku, aku diperintah oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian hartaku kepada orang yang berhak menerima. Adapun dia kemudian tidak berterima kasih, itu urusan dia dengan Allah. Urusanku, aku melaksanakan perintah Allah. Jadi nggak ada keinginan supaya dia terima kasih, apalagi mengharapkan balasan. Mengharapkan balasan itu kadang-kadang ya kita itu memberi teman dengan harapan nanti dibalas. Jadi seringkali dibalasnya itu lebih bagus. Ini banyak teman-teman kita di sini ini, kalau misalnya saya atau istri memberi sesuatu nanti dibalasnya lebih bagus. Loh lah kok dibalas begini? Ini kan seolah-olah kita memberi dalam rangka mengharapkan balasan, sepertinya mancing biar dia kasih dulu gitu. Tidak, orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan balasan, terima kasih saja tidak. Jadi betul-betul yang diharapkan adalah ridhonya Allah, seperti yang diuraikan oleh Allah, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Seperti orang yang memberi makan. Sedekah itu bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian. Nah, di sini contohnya yang memberi makan. Mereka memberi makanan yang mereka sendiri suka. Jadi bukan karena makanannya nggak enak, kasihkan orang aja. Wah, terlalu asam, kasihkan orang. Kasihkan orang karena dirinya nggak mau. Itu sebenarnya karena maunya membuang. Jadi kalau mau ngasih orang, kita coba, kita sendiri suka nggak? Aku suka, terus kasihkan. Ya, tapi kecuali ya misalnya, kalau misalnya kita punya sakit mah, terus kita kepingin makan buah, ternyata asam. Nah, jeruk asam itu tidak baik untuk orang yang sedang sakit mah. Tapi mungkin baik bagi orang lain yang membutuhkan vitamin C, yang kebetulan tidak punya duit untuk membeli. Nah, itu bukan karena tidak suka, tapi karena tidak cocok dengan perut saya gitu. Nah, mereka memberi makanan yang mereka sukai kepada siapa? Miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, anak yatim, dan bahkan kepada tawanan perang. Jadi orang Islam itu tidak boleh memperlakukan tawanan perang dengan kejam, nggak boleh. Bahkan kasih makan, kasih sedekah gitu. Innama nut'imukum liwajillah. Sesungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian itu hanya dalam rangka mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun rasa syukur atau berterima kasih. Dan mereka ketika bersedekah, mereka tidak ragu-ragu dan tidak takut miskin.
Kenapa tidak takut miskin? Karena itu duitnya dikeluarin. Nah, mereka tidak akan takut miskin. Karena apa? Yakin bahwa Allah pasti akan mengganti sedekahnya. Nah, orang yang sudah membuktikan ini, itu kalau sudah bersedekah itu lalu terus kayaknya tuh kayak kalau orang Jawa bilang tuman. Kepengen lagi. Karena ternyata kalau aku bersedekah kok terus dapat gantinya ya. Saya sering, ini teman-teman saya terutama teman-teman yang dekat-dekat saya. Wah, aku kemarin itu ngasih anak-anak seharga 50.000. Aku dapat order, dapat 500, 10 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, itu kalau orang yang bersyukur kepada Allah itu bisa menghubungkan antara sedekahnya dia dengan penghasilan dia yang tiba-tiba dapat 500 gitu. Nah, itu mereka yakin bahwa Allah pasti akan mengganti sedekah kita. Statementnya jelas dari Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi kalau memberi rizki bisa lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Nah, ini orang yang berpedoman ini nggak ragu-ragu. Ya. Saya dulu pernah ada temen yang orang asing, bule Muslim. Dia tarik menarik antara dia dan anaknya. Maksudnya dia ini kita nggak usah bayar zakat untuk jadi cadangan sekolahmu. Anaknya masih SMA. Enggak lama, itu zakat keluarin aja, nanti kan Allah ganti. Ya, kita bisa memahami karena ibunya kan masuk Islamnya setelah dewasa, anaknya Islamnya mulai dari lahir, jadi lebih bisa merasapi. Terus ibunya mantep, ya udah deh kita keluarin aja, dan alhamdulillah rezekinya juga lancar. Makanya kalau kita tuh ragu-ragu, di antara kita misalnya ada ragu-ragu, buktiin, keluarin aja, nanti kayak apa datangnya. Ya, mereka juga meyakini bahwa ketika Allah mengganti sedekah mereka, Allah memberinya itu berlipat ganda. Yang saya ceritakan tadi itu kan 10 kali lipat. Nah, ini tapi syaratnya harus niatnya ikhlas, murni hanya karena Allah. Coba perhatikan ayat ini. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apapun yang kalian sedekahkan, yang kamu berikan, bukan sedekah ini. Apapun yang kalian berharap bisa tumbuh. Tumbuh itu bahasa Arabnya riba. Apapun yang kalian berharapkan bisa tumbuh dengan riba, kamu pinjamkan pada orang, terus diharapkan bunganya, dengan bunga itu maka harta itu menjadi tumbuh. Fala yarbu indallah, menurut Allah itu tidak akan tumbuh. Ya habis gitu aja. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Dan apapun yang kalian sedekahkan untuk zakat, yang niatmu hanya karena dalam rangka mencari ridha Allah, maka itulah yang orang-orang yang betul-betul menggandakan hartanya. Ini di dalam terjemahannya melipat gandakan dalam kurung pahala. Dalam ayatnya nggak ada kata pahala. Ya. Kalau nggak ada pahala berarti kan bisa juga dilipat gandakan di dunia ini, bisa juga di akhirat. Kalau dikasih kurung pahala berarti hanya di akhirat. Saya maaf ini karena copy paste saja saya masukin, tapi dengan saya masukin saya bisa komentar. Lebih baik nggak usah pakai kurung, karena sudah terbukti kok kita tuh kalau bersedekah nanti terus rezeki kita jadi lancar. Makanya orang yang suka bersedekah itu makin rajin bersedekah karena nikmat gitu. Nikmatnya itu karena berlipat ganda. Nah, dalam hal melipat gandakan pahala, Allah itu bersedia melipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ya, 700 kali lipat dari
sedekahnya. Ini secara matematika itu dikasih gambaran yang gampang. Kamu nggak percaya bahwa Allah bisa melipat gandakan 700 kali? Itu tuh lihat coba, kamu tanam satu butir biji benih, tanam, nanti hasilnya berapa? Satu benih gandum atau padi, nanti tumbuhnya bisa 700. Itu padi yang sekali panen. Coba benih atau biji mangga kita tanam. Setiap tahun itu berbuah berapa ratus biji. Setahun lagi berbuah lagi. Betapa gampang Allah itu melipat gandakan. Kamu diem aja deh. Pohon-pohon mangga itu kamu diemin. Nanti dia yang nyirami Allah dengan hujan. Kamu nggak usah nyiramin. Nanti kan hasilnya banyak. Jadi itu contoh supaya kita tidak ragu-ragu bahwa Allah tuh bisa melipat gandakan harta kita. Nah, dalam hal semangat bersedekah, mereka juga berusaha menunaikannya dengan segera. Dengan segera artinya tidak menunda-nunda. Begitu ada kesempatan, langsung keluarin. Begitu ada kesempatan, kasih. Misalnya apa? Wih, ini masjid sedang direnovasi nih. Ini kesempatan nih, nyumbang. Terus ketemu ada seorang teman meninggal, laki-laki. Wih, anaknya kan jadi yatim nih. Kesempatan bagiku untuk membantu anak yatim ini. Nah, itu jadi mereka itu cepat merespon kesempatan yang ada di depannya. Ini jarang orang yang bisa begitu. Kalau kesempatan bisnis cepat, ya, apalagi orang yang pengusaha yang habis belajar di PPM, itu diajari bagaimana mendapatkan business opportunity. Terus jadi latihannya itu terus cepat sekali. Nah, kita perkuat juga sensitivitas kita dalam hal melihat kesempatan bersedekah. Jadi karena mereka menyadari bahwa kesempatan bersedekah itu akan hilang jika ajal keburu datang. Nggak main-main ini. Begitu seseorang itu meninggal kan kesempatan hilang. Padahal duitnya masih sisa banyak. Wah, nanti menyesal. Aduh, aku sudah mati. Aku dulu kan bekerja keras itu untuk bekal hidup di hari tua. Ternyata bekalku terlalu banyak. Tapi aku belum sempat menyedekahkan. Ada orang yang tidak cukup kaya, ya biasa-biasa saja. Nah, orang yang biasa-biasa saja mempunyai waktu untuk beribadah lebih banyak, mempunyai waktu untuk ngaji, untuk memperdalam iman. Nah, orang yang bekerja terus, bekerja, nggak sempat ngaji. Ibadahnya juga ya salah-salah. Terus tahu-tahu hartanya, loh sisa ini. Aku sampai mati, sampai mendekati mati, apalagi kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh. Tapi begitu pun juga kesadaran untuk terus bersedekah itu seringkali kurang. Jadi kita itu melatih diri. Begitu ada kesempatan bersedekah, ambil. Kesempatan ambil. Meskipun karena apa? Jangan sampai keburu ajal datang. Lifetime kita itu terbatas. Ya. Allah wanti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sedekahkanlah sebagian dari apa yang aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Nanti menyesal, Tuhan, tundalah kematianku ini sebentar aja, 1 menit aja, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku menjadi orang solih. Jadi kasih kesempatan 1 menit aja kan, lalu bisa bersedekah. Ya, tapi kalau sedekah pada waktu 1 menit sebelum meninggal itu ya belum tentu berguna. Itu mestinya dulu gitu.
Nah, ketika mereka memperoleh kemudahan dalam memperoleh tambahan rizki dalam jumlah yang banyak sekali, mereka tidak mau menyimpan harta dalam jumlah yang terlalu banyak. Terlalu banyak itu ukurannya apa? Ukurannya kebutuhan mereka sebagai bekal hidup. Nah, mereka tidak mau sisa harta mereka akan membebani mereka kelak di akhirat. Saat mana harta yang tersimpan secara sia-sia akan menambah siksaan. Allah menyebutnya yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Mereka harta mereka itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian harta yang panas itu disetrikakan di mukanya, di jidatnya, di punggungnya, di sampingnya. Lalu malaikat yang menempelkannya ke badan orang itu bilang, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kamu simpan sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan sendiri yang kamu simpan ini. Nah, daripada harta itu tersimpan tapi besok berubah menjadi siksaan, lebih baik sekarang kita lepaskan aja lah sebagian. Kalau kita kan tidak terus menjadi miskin gara-gara bersedekah, ya. Maka mereka segera melepaskan kelebihannya sebagai sedekah dan mereka memilih cara bersedekah yang pahalanya terus mengalir. Jadi sama-sama bersedekah mereka milih ini aja pahalanya mengalir, ini aja untuk masjid. Nanti masjidnya setiap kali dipakai orang untuk sholat kita dapat pahala. Ini aja ke pesantren, kalau santri-santrinya itu nanti menjadi orang yang soleh, dia mengajar, dia menjadi orang baik, itu sudah pahala. Dia mengajarkan dapat pahala lagi. Jadi ini pahalanya seperti multi level marketing. Ya. Jadi orang yang dibiayai untuk belajar ngasih profit kepada dia. Terus dia ngajar, muridnya ngasih profit juga kepada dia. Muridnya lagi ngasih profit lagi kepada dia. Wah, enak sekali. Jadi itu strategis. Ya. Jadi meskipun mereka suatu saat meninggal dunia, pahala masih tetap mengalir. Ini hadis ini populer. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia tidak bisa beramal lagi yang menghasilkan pahala. Kecuali ada 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Nah, mengalir itu karena sedekahnya untuk kegiatan yang bermanfaat, yang terus-menerus pahalanya bisa dikirimkan kepada pemberi sedekah. Ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, kita memberi nasihat kepada orang. Misalnya kita memberi nasihat kepada seorang yang nggak pernah sholat. Kita rayu, lama-lama mau sholat. Setiap kali dia sholat, kita dapat. Wah, jadi kalau ada orang yang, ada temen nggak pernah sholat, ini kesempatan ini. Kesempatan aku dapat ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Diajak ngaji lah, dikasih pengertian ini. Akhirnya dia sadar, dia sholat. Setiap sholat, kita dapat. Udah kalau umur dia masih 40 tahun lagi, wah, itu kan banyak sekali. Ya. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan kepadanya. Nah, ini kalau yang punya anak atau punya cucu, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, mereka yang suka bersedekah ini menurut Allah adalah orang-orang yang beruntung karena mereka dijauhkan oleh Allah dari sifat kikir. Orang yang bisa lepas dari kekikiran, itu beruntung sekali. Allah menyebutnya wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang siapa yang dipelihara, dijauhkan dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di emosi saja itu sudah beruntung. Orang yang kikir, duitnya berkurang 100.000 aja itu udah, aduh, kurang. Tapi kalau orang yang tidak kikir, habis ngeluarin 100, nggak apa-apa. Terus ternyata kamu habis kasih itu, mati juga dia. Nggak apa-apa, aku sudah dapat pahala. Nggak apa-apa. Terus, kamu kan kehilangan. Enggak lah,
Karena Allah ganti, paling tidak itu diganti dengan pahala di akhirat. Ya. Kalau nggak di dunia ya di akhirat. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kelompok yang keenam ini mendorong kita, bisa nggak aku menjadi salah satu dari anggota kelompok yang keenam ini yang suka bersedekah. Sedekahnya tidak hanya yang wajib, termasuk yang sunnah, sedekah yang tidak perlu dipamerkan pada orang lain, yang tidak perlu terang-terangan. Ya, jadi pengertiannya termasuk orang yang memperbanyak sedekah sampai sedekah sunnahnya. Ringkasannya untuk pagi ini adalah naungan untuk orang yang memperbanyak sedekah sunnah. Mohon maaf saya ulang. Naungan akan diberikan oleh Allah untuk orang yang memperbanyak sedekah sunnah secara rahasia. Sedekah secara rahasia itu lebih menjamin keikhlasan dan sekaligus menjaga perasaan si penerima. Mereka bersegera dalam bersedekah sebelum ajal tiba, dan beruntunglah orang yang dijauhkan dari rasa kikir. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang suka bersedekah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari rasa kikir dari hati kita. Amin.